Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushidah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Al-Fadhil Muhammad Qasbullah Hamdan Nabi Syafi'i syadidahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 21 ya. Paling bawah mentok tinggal dikit. Fawaqtu zuhri paling pojok bawah. 21. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqtu zuhri. Ini membahas tentang waktu-waktu sholat. Sebetulnya kalau zaman sekarang udah nggak problem. Tiap ini ada musola yang ada terus satu berhenti, satu udah ada lagi. Kadang di HP juga ada, di TV juga ada. Tapi sebagai ilmu pengetahuan, jadi kita baca. Waktu zuhri, maka waktu zuhur itu min zawali syamsi, mulai dari tergelincirnya matahari. An wasatis samai, dari tengah-tengah langit. Ila ayyazida, sampai ke lebih zillu syai'i, bayangan sesuatu, ala mislihi, dari semisal benda, ba'da zillil istiwa'i, setelah bayangan istiwa. Maksudnya waktu zuhur itu mulai dari tergelincirnya matahari. Kalau pas matahari di atas kepala kita dan benda nggak ada bayangannya, itu namanya waktu istiwa. Misalnya ada benda diberdiriin begini, kok pas nggak ada bayangannya, ini waktu istiwa. Ini justru malah waktu tidak boleh sholat sunnah, kecuali hari Jumat ketika melaksanakan sholat Jumat. Lah nanti ketika ini benda yang diberdirikan mulai ada bayangannya, berarti kan udah geser ke sono mataharinya. Ada bayangannya walaupun sedikit, itu udah masuk waktu zuhur. Nah, waktu zuhur karena mengikuti perputaran matahari, maka ya selalu berubah-ubah. Kalau sekarang jam 12 lebih 2 menit atau 3 menit. Kadang jam 12 kurang seperempat. Karena yang jadi patokan bukan jamnya, tapi pergerakan matahari. Nah, itu awal waktu zuhur. Kemudian akhir waktu zuhur itu ketika bayangan lebih panjang dari bendanya. Misalnya bendanya 1 meter, ketika ada bayangan kok lebih dari 1 meter, berarti waktu zuhur sudah habis. Ini nggak tentu jam berapa. Kalau sekarang mungkin jam 3 lewat, karena asarnya kan jam hampir setengah 4 sekarang. Nah, itu patokan waktu zuhur. Kalau pas matahari berada di atas, maka itu namanya waktu istiwa. Justru malah tidak boleh sholat sunnah, kecuali sholat sunnah yang dalam rangkaian sholat Jumat. Udah pernah sholat Jumat belum? Belum. Ya nggak pengen nyobain kali-kali gitu. Jumat besok ya. Jumat besok mau. Bener, Jumat besok saya Jumatan di Ancol. Nah, saya jalan-jalan aja. Iya, Jumat besok saya khutbah Jumat di Ancol kalau mau ikut. Kalau saya Jumatan kita berenang. Nah, ntar pulang saya tinggal, bayar sendiri.
Kalau mau khutbah Jumat kan masuknya gratis. Itu waktu duhur. Wa waktul asri, sedangkan waktu asar itu minaz ziyadati, mulai dari lebih panjangnya benda lebih panjang ala dhillil misli, dari bayangan satu benda, ila guru bisyamsi, sampai terbenamnya matahari, kulliha, ya semuanya, benar-benar terbenam. Masuk waktu asar ketika bayangan benda lebih panjang dari bendanya sampai terbenamnya matahari. Kalau matahari sudah terbenam, berarti waktu asar sudah habis. Begitu waktu asar habis, ya langsung otomatis nyambung masuk waktu maghrib. Lah yang jadi patokan itu terbenamnya matahari. Sama orang puasa itu juga patokannya terbenam matahari, bukan adzan maghrib. Cuma karena di kita itu kalau matahari terbenam itu udah langsung masuk waktu maghrib, yo gampangnya terus pokoknya kalau masuk maghrib. Yang repot itu kalau TV channelnya banyak, maghribnya beda-beda. Sandingan dulu. Yang diputer, dipencetin, yang pokoknya yang adzan maghrib duluan. Puasa itu mah. Nah, iya. Kalau pengen cepet ya TVRI stasiun Papua. Papua paling cepet, paling timur. Yang paling lama ya Aceh kan. Paling lama maghrib. Wa waktul maghribi, sedangkan waktu maghrib itu mintama guru bisyamsi, mulai dari sempurnanya terbenam matahari, hatta sehingga ya basyafahu, hilangnya awan al-ahmaru, yang merah. Sekarang udah karena kita tinggal di perkotaan, udah banyak asap, cerobong-cerobong pabrik udah nggak bisa. Kecuali yang masih tinggal di kampung, nah itu masih bisa. Kalau sekarang, kalau yang model begini udah nggak bisa. Wa waktul isya'i, dan waktu isya, min maghibis syafaqil ahmari, mulai dari hilangnya awan yang berwarna merah, hatta yatlu'a awwalul fajris shadiqi, sampai terbitnya fajar shadiq. Bener ya? Wa waktu subahi, dan waktu subuh, min tulu'i awwalil fajri, dari terbitnya awal fajar as-shadiqi, yang shadiq, hatta yatlu'a, sehingga terbit awwalus syamsi, awal matahari. Pokoknya begitu matahari udah kelihatan, berarti waktu subuh sudah habis. Tapi kalau bangunnya jam 8 gimana? Ya wes tetap sholat, dikirain mata duha, tahunya kok ada kunutnya. Wah, dikirain ya Allah, sholat duha, ternyata begitu rakaat kedua sama Allahu liman hamidah, ada tanduknya begini kanan kiri. Walaupun udah siang, ya wes sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala qadha, dan tidak ada kewajiban qadha alal kafiri, bagi kafir asli. Berarti ada kafir kawi, ada kafir asli itu yang memang terlahir nggak Islam. Kemudian ketika dia masuk Islam itu tidak ada qadha, pemutihan. Lah kalau yang kafir kawi itu yang kecilnya Islam. Begitu umur 25 umpama ketemu jodoh bukan orang Islam, keluar dari Islam. Umur 50 cerai, balik Islam lagi. Maka selama 25 tahun itu sholat yang ia tinggal wajib diqadha. Puasanya selama 25 tahun ya wajib diqadha. 25 kali 30, wah banyak lah pokoknya. Naudzubillah. Kadang ada orang yang mempermainkan agama ya. Islam ketemu jodoh keluar dari Islam, masuk Islam lagi, ketemu jodoh ke Islam balik lagi. Naudzubillah min. Wala qadha 'alal kafiri, dan tidak wajib qadha bagi orang kafir idza aslama, ketika ia masuk Islam. Kemudian
Yang hablum minallah semuanya pemutihan. Kalau hablum minannas ya nggak bisa. Utang itu tetap bayar. Lah kok enak begitu dia mualaf langsung utang lunas, nggak iso. Yang urusan hablum minallah, puasa, zakat, sholat ini hablum minallah, gugur. Tapi yang hablum minannas, masalah utang piutang, pinjem meminjem dia wajib ngulangin. Wala illa limurtadin, kecuali bagi orang yang murtad yang tadi itu. Kalau orang murtad maka wajib dikodok dari semua ibadah yang ia tinggal. Wala, dan tidak wajib kodok alal majnun. Kalau pengen nggak sholat, nggak kodok, nggak dosa ya itu. Stres, majnun. Wal mughma alaih. Mughma alaih itu kalau orang Jawa dulu ayan. Kalau orang sini apa? Epilepsi, ayan. Saya pernah melihat orang ayan itu kasihan ya. Kayak kejang-kejang, kayak wis nggak karuan. Saya pernah melihat pas di sekolahan itu dulu, teman sekolah, kakak kelas. Mulutnya itu keluar. Lah orang yang ayan seperti ini, misalnya ia belum sembuh sampai melewati beberapa waktu sholat, maka tidak wajib qadha. Orang ayan, tapi ya siapa yang mau ya, pengennya ya sehat. Was sakron, sakron orang yang mabuk, umpama, tapi bukan mabuk yang minum-minuman itu ya. Misalnya kalau kayak saya dulu kerja kan bikin sofa, bikin jok. Kalau pagi-pagi buka lem, yang lem iPhone, kok kita belum sarapan, begitu kita buka, set itu langsung bisa kelenger, bisa teler. Lah itu sakron. Ba'da sahwihim, setelah ia sembuh. Orang gila, orang ayan, orang mabuk, ketika ia sembuh, dalam masa gilanya, masa mabuknya, masa ayannya, tidak wajib qadha illa kecuali idza ta'addau, ketika itu disengaja. Emang ada ya orang gila disengaja gitu ya? Direncanakan gitu. Leo dari sekarang ini kan puasa masih ada berapa bulan nih? 2 bulan. Dari sekarang pokoknya banyakin masalah. Pokoknya masalah banyakin aja. Tetangga kanan kiri musuhin semua, utang dibanyakin. Pokoknya begitu malam Ramadan kok stres. Nggak mau puasanya. Lah tetep wajib qadha wong stresnya disengaja, malah dipersiapkan, direncanakan. Lah kecuali nggak sengaja lagi jalan kepentok. Lagi jalan kepentok, begitu kepentok pulang lupa. Ketemu kumis dikirain lakinya. Wah, bahaya. Lah, nggak sengaja yo. Ketika ia sembuh ya nggak wajib qadha. Tapi kalau idza ta'addau bidzalik, kalau menyengaja itu maka ya wajib qadha. Tapi kalau ayam mah nggak ada yang disengaja ya. Ayam kita penyakit ya. Kalau gila mungkin bisa, kalau mabuk mungkin bisa ya disengaja. Maka wajib qadha. Wala, dan tidak wajib qadha ala shaghiri, bagi anak kecil. Idza balagha, ketika sudah balik. Nah, anak kecil ini nggak wajib qadha. Ketika dia usia balik, maka sholat yang ia tinggal, ibadah yang ia tinggal tidak wajib qadha. Kalau dalam hadis Nabi itu kan ada 3 orang yang kelakuannya, amalannya, pekerjaannya nggak dicatat, nggak masuk dalam buku catatan. Yang pertama yaitu orang anak kecil sehingga ia dewasa. Maka anak kecil itu ngapa-ngapain nggak ada catatan amalnya. Misalnya anak segini, walaupun dia sehari bisa khatam Quran, ya mungkin pahala bacaannya kembali ke orang tua, tapi ke bocah itu belum. Atau sebaliknya, nakalnya nggak ketulungan, duit maknya pergi umpetin, dimanya ketahuan. Taruh di selip-selipan baju kotor, ketahuan ya.
Lah yo diselipin di kaos kaki ketahuan. Wes pokoknya ngumpet di mana tahu aja. Berarti pintar nyari duit. Ya pintar nyari duit. Anak yang cerdas gitu. Enggak ada catatan apa-apa. Yang kedua, orang tidur sehingga ia bangun. Orang tidur itu enggak ada catatan amalnya. Misalnya Bude lagi tidur melindur, begitu di sebelahnya dikirain Mas Jawab, Pak D kelenger. Udah Pak De nggak bangun aja. Mending kalian pas tidurnya saya pingsan. Umpama Bude, umpama ya Bude ya, iya umpama. Oh, lah kok seandainya nggak ada hukum apa-apa, nggak ada hukum apa-apa. Orang tidur itu nggak ada hukum kecuali yo tidur bohongan. Kemudian yang ketiga, orang gila sehingga sembuh. Maka orang gila itu bebas, mau ngapain aja bebas. Maka kalau pengen bebas, bebas orang gila mah. Wah, mau lari ke sono telanjang apa gila. Saking bebasnya telanjang. Bebas orang apa-apa. Maka kalau pengen bebas satunya ya itu. Kalau masih akal waras masih ada aturan. Ada malu. Nah, ini. Wajibu dan wajib alal aba bagi seorang ayah. Kewajiban pertama itu bagi seorang ayahnya. Wal ummahat baru ibunya. Apa kewajibannya? Ayyak nguru untuk memerintahkan auladahum anak-anaknya bis sholati untuk sholat. Indah sab'i sinin ketika anak itu mulai umur 7 tahun mulai diperintahkan untuk sholat. Wa yadribuhum dan boleh memukulnya. Tentu mukul yang enggak mukul yang langsung pakai Inggris gitu ya. Ya enggak, ya mukulnya ya pokoknya ibu lebih tahu lah caranya untuk didik anak. Ala takiha ketika meninggalkannya indah asyrin ketika umur 10 tahun. Ketika anak kita umur 10 tahun kok belum mau sholat, ya kita malah disuruh agak sedikit keras supaya terlatih. Karena sholat ini kalau nggak dibiasakan dari kecil ya ampun. Tapi kalau dibiasakan ya wis walaupun entah bagaimana lah yang penting pokoknya sholat aja. Mau sholat duhur kalau nggak ada maknya cuma 2 rakaat ya biarin. Kalau ada maknya apa kelihatannya sholatnya lama. Lama amat tong ya mau saya baca Al-Baqarah. Biarin yang penting pokoknya genep sholat aja. Mau berapa rakaat, mau gimana kayak yang penting sholat dulu. Dan nanti ketika dia sudah dewasa kan sudah tahu kebutuhannya. Lah mulai kewajiban sebagai orang tua, yang kewajiban pertama di situ diwajibkan adalah seorang bapak. Kemudian baru emaknya. Ketika anak umur 7 tahun maka sudah mulai wajib diperintahkan sholat. Kalau sampai berapa? 16 tahun lagi wajib diperintahkan untuk sholat. Pokoknya dicontohin, asal emaknya nyontohin lama-lama kan bocah ikut ya. Biar dia sholatnya sepotong rakaat ya subuh, biar cuma takbir sama sujud ya seben. Oh namanya bocah. Nah ketika umur 10 udah mulai agak sedikit keras ketika ia masih belum mau sholat. Lah ketika udah dewasa, kewajiban kita tetap mengingatkan masalah ia mau dan tidak udah tanggung jawab masing-masing. Kadang ada ya orang tua itu sering saya kadang mak-mak majelis taklim itu ya cerita gitu loh ya gimana Pak Ustadz anak saya dulu mah pesantren ya saya pesantren ini ngaji ini giliran sekarang kerja sholatnya kok padang subuh yang nggak sholat. Apalagi kalau kerja shift malam itu subuh Rasulullah dibilangin yo saya mau keras-keras nanti takut subsidi dicabut. Kan yang bayar kontrakan mak anaknya katanya. Mau saya keras kalau subsidi dicabut repot. Kalau nggak keras saya gimana? Ya wes, kewajiban kita orang tua itu hanya nyuruh, ngingetin. Ia mau dan tidak kalau sudah dewasa itu tanggung jawab masing-masing. Kalau kita cuek, diem saja kita kena ikut dosa.
Paling enggak misalnya ya anak kita yang udah SMP, SMA, ketika ia pulang sekolah kan kalau nanya kan makan dulu ya, udah makan belum? Terus sekali-kali nanya udah sholat zuhur belum? Itu udah termasuk ngingetin. Seandainya ia nggak sholat pas waktu zuhur itu kita udah gugur kewajiban, udah nggak kena dosa. Tapi kalau kita cuek diem aja, ya wis ketika anak kita nggak sholat kita kena ikut dosa. Wong itu termasuk wajib. Kalau dalam hadisnya kan muru auladakum bis sholat, perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Wahum abna usab'in, kalau anak itu udah umur 7 tahun, wadribuhum, dan boleh silahkan dipukul. Tapi yang mukul yang ngerti lah ya. Nah, pakai yang penting maunya buat nakut-nakutin aja. Ketika anak itu sudah umur 10 tahun, itu kewajiban kita. Karena prasmanan udah datang, ya Allah bisa. Makan. Loh, Ini makan dulu. barusan tadi saya kan nyetel ceramahnya Gus Bahar bahwa Islam itu jangan dibikin berat, pokoknya mudah. Rasulullah ketika ditanya, Ayyul a'mali afdol ya Rasul, amalan yang paling afdol itu apa? Jawaban Rasulullah, kita amuto'an, memberi makan. Makanan udah ada, lah kok ditunda-tunda yang ngaji dolim. Makan. Ya iyalah. Alasannya ngaji pengen udahan ya begitu ada aja. Buru-buru siapin makanan. Kebenaran.